Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon maaf tadi saya akan mengingatkan teman-teman dengan menggunakan video yang saya share melalui link YouTube saya karena ada kegiatan yang tidak saya tinggalkan ya. Jadi materi kita hari ini adalah mengenai sikap dan perilaku wirausahawan yang sukses ya. Setelah kemarin kita berbicara mengenai teori inovasi, teori kreativitas, kemudian inspirasi dalam berwirausaha seperti apa. Nah, sekarang kita akan mempelajari masalah sikap dan perilaku apa yang dimiliki oleh seorang wirausahawan yang sukses itu seperti apa. Ini banyak sekali eh, sikap-sikap dan perilaku ya usahawan tuh yang sebenarnya belum sukses tetapi kok sukses mungkin ya dan akhirnya tidak sukses gitu loh. Jadi apa yang membuat mereka-mereka ini sukses, sikap-sikap dan perilaku seperti apa kita pelajari hari ini. Yuk. Pokok bahasan kita hari ini yang pertama adalah mengenai sikap dan perilaku wirausahawan yang sukses itu sendiri bagaimana. Kemudian sikap dan perilaku kerja yang prestatif ya, prestatif bagaimana. Kemudian semangat berwirausaha itu seperti apa sih? Kemudian kepemimpinan bagaimana? Karena kalau memang niat menjadi seorang wirausahawan berarti teman-teman juga sudah siap untuk memimpin karyawan ya, memimpin karyawan yang akan mendukung keberlanjutan usahanya teman-teman. Kemudian sikap pantang menyerah itu bagaimana sih gitu ya. Terutama sikap ini harus dimiliki pada saat terjadi apa namanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya pandemi seperti ini juga menyebabkan banyak hal yang merugikan bagi bagian UMKM yang juga wirausahawan ya. Di sini UMKM kan juga seorang wirausahawan. Nah, sikap pantang menyerah seperti apa sih yang harus dimiliki gitu ya agar tidak mudah menyerah sehingga gagal sebelum berperang seperti apa, kemudian komitmen yang tinggi itu bagaimana. Oke, langsung saja kita mulai pada materi yang pertama mengenai sikap dan perilaku wirausahawan yang sukses. Yang pertama adalah sikap untuk selalu berpikir positif, teman-teman, dalam segala hal. Jadi dalam kondisi dan seperti kesulitan seperti apapun yang dihadapi oleh seorang pengusaha atau seorang UMKM ya, bila belum dikatakan seorang pengusaha berarti seorang UMKM atau pedagang itu adalah selalu berpikir positif akan berbagai hal. Kemudian yang kedua adalah respon yang positif dari individu terhadap informasi, kejadian, kritikan, tercaan, tekanan, tantangan, cobaan, dan kesulitan. Jadi jangan menganggap bahwa segala sesuatu itu yang berupa kritikan, saran, bahkan mungkin cercaan atau bahkan pujian ya, atau tekanan, tantangan, bahkan cobaan atau kesulitan-kesulitan yang terjadi itu menjadi sesuatu yang membuat usaha sampean tidak bisa berlanjut ya. Jadi jangan ada pemikiran seperti itu. Kalau ada pemikiran seperti itu, pasti akan berhenti usahanya. Nah, kalau pemikiran kita positif, ya, apapun yang kita lakukan nanti pasti kemudian hari akan mendapatkan hasil. Kita akan terus berjalan, kita akan melanjutkan usaha itu terus pada titik yang diinginkannya. Kemudian ketiga adalah sikap yang berorientasi jauh ke depan. Yaitu sikap yang berorientasi jauh ke depan itu adalah sikap yang berpikiran untuk maju, bersikap prestatif ya dan tidak mudah terlena oleh hal-hal yang sudah berlalu. Jadi biasanya UMKM atau pedagang atau pengusaha yang berpikir maju itu tidak puas ya. Intinya tidak cepat puas dengan apa yang dicapai. Misalkan omset yang dicapai atau produktivitas yang dicapai saat itu tidak kemudian langsung puas, bahkan dia akan terus berusaha untuk terus meningkatkan dengan tujuan agar dia mencapai prestasi. Jadi tujuan dari dia untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan omset itu sebenarnya tidak mutlak juga untuk mendapatkan laba atau profit sebesar-besarnya. Tetapi mungkin ada keinginan lain yaitu untuk mendapatkan prestasi ya. Loh kok bisa prestasi, Bu? Jadi sekarang ini untuk kalangan UMKM, kalangan pengusaha, bahkan di kalangan pedagang pun itu banyak sekali apa namanya lomba-lomba ya atau kompetisi yang berkaitan dengan usaha atau bisnis. Jadi banyak sekali. Bahkan kalau dibilang setiap berapa bulan sekali itu ada lembaga-lembaga yang memang mengadakan ya. Meskipun lembaga tersebut gantian, tetapi sangat sering sekali ya, terutama di saat pandemi seperti ini
itu banyak sekali lembaga-lembaga yang mengadakan kompetisi terkait dengan usaha atau terkait bisnis. Nah, beberapa pengusaha sebenarnya meningkatkan produktivitas, meningkatkan omset, bahkan meningkatkan profit itu tidak mutlak tujuan untuk memperkaya diri, tetapi ada juga yang untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, mungkin atau juga untuk meningkatkan prestasinya. Jadi untuk sekedar apa namanya, kebanggaan diri. Jadi mengikuti ajang tertentu, kemudian memenangkan ajang tersebut, gitu. Kemudian yang keempat adalah sikap tidak gentar saat melihat pesaing. Nah, maksudnya ini kalau kita berwirausaha, dari awal saya selalu bilang kepada teman-teman mahasiswa, ketika kita berwirausaha, kita kreatif, kita inovatif, ya kita mau ngambil jalan yang mana, ya salah satunya pasti kita akan menemui namanya pesaing. Tinggal bagaimana caranya kita berada satu posisi lebih depan atau beberapa posisi lebih depan dibandingkan pesaing. Jadi kalau bisa kita tuh jangan sama ya. Jadi pesaing bisa mengikuti ide kita, tetapi ide yang saat ini kita lakukan, kita jalankan adalah ide yang jauh lebih depan dibandingkan pesaing. Nah, itu yang maksudnya sikap tidak gentar ya saat melihat pesaing itu dari ide produk atau produk-produk yang teman-teman hasilkan itu jauh lebih baik dibandingkan pesaing. Kemudian yang kelima adalah sikap yang selalu ingin tahu. Nah, dengan keinginan tahunan teman-teman semuanya akan suatu hal, peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas itu akan terus terjaga. Jadi intinya kalau menjadi pengusaha mau menjadi pedagang, jangan mau hanya berkutat pada satu jenis produk saja, sehingga itu membuat omset teman-teman, profit teman-teman itu terbelenggu pada satu hal ya. Kalau bisa itu tingkatkan. Jadi entah itu meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas atau meningkatkan kuantitas itu juga merupakan salah satu sikap ingin tahu ya. Kemudian yang keenam adalah sikap yang ingin memberi yang terbaik buat orang lain. Nah, jika kita berpikiran kita berwirausaha bukan hanya untuk diri kita sendiri, biasanya kita memiliki beberapa karyawan. Nah, itu muncul sikap ini, jadi sikap ingin memberikan yang terbaik. Ketika usahanya turun, nah ini dia akan berpikir bukan profitnya yang kurang, tetapi cenderung pemikirannya adalah bagaimana cara saya memberikan kesejahteraan untuk karyawan atau untuk orang lain yang telah membantunya. Nah ini sikap seperti ini merupakan sikap yang sangat baik ya, bahkan jarang dimiliki oleh seorang pedagang atau seorang pengusaha atau seorang UMKM ya. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memikirkan orang lain. Nah ini yang sangat jarang dimiliki, tetapi jika teman-teman memiliki sikap seperti ini sangat luar biasa berarti ya. Kemudian yang ketujuh, sikap yang penuh semangat dan berjuang keras sehingga menimbulkan dampak yang baik untuk dunia. Jadi mungkin usaha atau produk yang teman-teman hasilkan adalah produk-produk yang solutif, yang memberikan dampak nyata, dampak positif ya, terutama ini bagi negara atau bagi dunia, sehingga ketika semangat untuk memproduksi atau bekerja keras untuk membuat produk tersebut itu bisa jadi tidak hanya membanggakan diri sendiri, membanggakan perusahaan, tetapi juga membanggakan negara atau dunia ya. Kemudian wirausahawan yang sukses, sikap dan perilakunya adalah mempunyai komitmen yang tinggi teman-teman. Jadi mempunyai komitmen yang kuat, integritas tinggi dan semangat yang kuat untuk meraih impian. Jadi kembali lagi ketika teman-teman membuka usaha, komitmennya apa, dipegang kuat. Jika memang belum tercapai komitmen tersebut ya, walaupun banyak kejadian yang mungkin kurang baik, banyak kritikan, banyak cercaan, banyak tekanan, bahkan banyak hambatan, nah itu harus diminimalisir, jangan dihindari, tetapi justru diminimalisir dari apa yang telah terjadi, sehingga komitmen yang dibuat itu akan benar-benar kuat ya, dan menimbulkan suatu integritas diri sendiri maupun semangat yang muncul untuk bukan hanya Anda karena teman-teman sebagai pemilik perusahaan, tapi untuk karyawan ya, terutama untuk karyawan. Jadi semakin kuat komitmen teman-teman, semakin tinggi integritas, semakin kuat semangat, itu juga akan membuat karyawan atau orang-orang atau tim ya. Terkadang kita itu punya karyawan tidak menginginkan menyebutnya karyawan, kadang kita menginginkan justru namanya itu tim. Jadi
kita menganggap bahwa tim kita menganggap kita itu sebagai orang yang panutan. Jadi seorang panutan, seorang yang patut untuk ditiru, untuk patut untuk menjadi contoh, sehingga tidak ada alasan untuk dirinya sebagai anak buah, ya intinya anggota anak buah itu untuk tidak melakukan apa yang diinginkan oleh pimpinannya. Nah, ini adalah sikap dan perilaku wirausahawan yang sukses itu seperti ini. Nah, apakah teman-teman termasuk dalam kategori yang seperti ini sebagai seorang pengusaha atau pedagang atau UMKM? Nah, kalau ada yang kurang, berarti mungkin sikap dan perilaku mungkin wirausahawannya setengah sukses, ya. Atau mungkin kalau mau pengen sukses, ya semuanya harus ada di dalam diri teman-teman, ya. Kemudian berikut ini adalah keterampilan yang biasanya dimiliki oleh wirausahawan. Yang pertama adalah keterampilan dasar, kemudian yang kedua adalah keterampilan khusus. Nah, keterampilan dasar itu berkaitan dengan yang ada di dalam perusahaan, teman-teman, atau di dalam usaha, ya. Usaha itu tidak harus besar, tidak harus PT, ya, CV, tetapi misalkan teman-teman hanya memiliki perusahaan UD atau bahkan perusahaan rumah, ya, perseorangan atau rumahan. Nah, itu juga termasuk usaha, ya teman-teman, ya. Cuman skalanya atau omsetnya membedakan. Nah, ini yang harus dimiliki, tidak hanya teman-teman yang memiliki perusahaan, tidak hanya teman-teman yang memiliki PT, CV, tetapi juga yang usahanya perseorangan atau usaha rumahan. Ini keterampilan dasar ini wajib dimiliki. Yang pertama, keterampilan dalam memimpin. Misalkan teman-teman tidak memiliki karyawan, tidak memiliki tim, tetapi kan teman-teman punya reseller misalkan. Itu juga harus dibangun teman-teman. Jadi keterampilan dalam memimpin mereka, memimpin orang-orang yang ikut berkecimpung atau ikut menyukseskan usaha teman-teman, itulah, ya. Itulah keterampilan dalam memimpin. Jadi keterampilan dalam memimpin itu bukan memimpin karyawan saja, tetapi juga memimpin orang-orang yang berpengaruh dalam keberlanjutan usahanya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah keterampilan memotivasi tim dan membangun tim yang kuat. Nah, jadi tidak hanya memimpin, teman-teman juga harus memiliki keterampilan dalam memotivasi. Memotivasi di sini tidak harus karyawan, tidak harus tim, tetapi orang-orang yang membantu memberlanjutkan usahanya atau melanjutkan usahanya teman-teman. Nah, ini yang harus dipimpin dan juga harus dimotivasi. Selain dipimpin dan juga dimotivasi, keterampilan yang ketiga adalah keterampilan mengorganisasi. Jadi bagaimana teman-teman mengatur baik itu karyawan, staf atau tim atau orang-orang yang berpengaruh di dalam usaha, ya. Gimana caranya mereka memimpin mereka, bagaimana cara motivasi agar mereka itu tetap bekerja sesuai dengan prosedurnya, tetap membantu kita, dan bagaimana mengorganisasikan mereka sehingga mereka bekerja sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang keempat adalah keterampilan mengatasi konflik. Nah, konflik ini tidak bisa dihindari jika kita berada di lingkungan yang lebih dari satu orang, teman-teman. Jadi kalau kita berada pada posisi di mana tim kita atau orang-orang yang membantu keberlanjutan usaha kita itu lebih dari satu, kita juga harus menerima adanya konflik, ya, tidak menghindari tetapi menerima. Nah, bagaimana kemampuan seorang wirausahawan itu atau wirausahawati itu dalam mengatasi konflik yang terjadi di antara orang-orang yang telah membantu kita. Ini misalkan kita punya usaha, kemudian reseller kita banyak. Nah, antara reseller mengalami konflik itu hal biasa, teman-teman. Tinggal bagaimana kita sebagai wirausaha itu harus mengatasi konflik tersebut sehingga tidak membuat konflik itu berkelanjutan, bahkan menghancurkan usaha kita, ya. Jadi jangan sampai memupuk konflik itu menjadi yang lebih rumit. Jadi tapi mengatasilah konflik itu menjadi sesuatu yang lebih indah gitu, ya. Kemudian yang kelima adalah keterampilan berkomunikasi. Nah, ini adalah keterampilan juga yang dasar yang dimiliki oleh seorang wirausaha, bagaimana dia berkomunikasi dengan timnya, bagaimana dia berkomunikasi dengan baik, ya, terutama, ya, dengan baik dengan timnya, dengan orang-orang yang membantu usahanya bisa berlanjut lebih baik. Kemudian keterampilan merencanakan strategi. Nah, ketika kita sudah mampu menjalankan usaha dengan baik, bagaimana caranya agar usaha itu ke depan akan lebih baik lagi. Nah, itu juga menjadi keterampilan dasar wirausahawan harus dimiliki, ya.
dengan strategi tersebut usahanya itu akan tetap berjalan dengan baik ya. Kemudian yang masih keterampilan dasar yang terakhir adalah keterampilan mengatasi kesulitan menjadi sebuah peluang. Jadi seperti saat yang terjadi di masa-masa pandemi seperti ini, keterampilan sesuatu yang sulit ya, mengatasi sesuatu yang sulit menjadi sebuah peluang itu merupakan perilaku atau keterampilan yang langka yang dimiliki, karena semuanya pasti ngeluh di saat terjadi kesulitan seperti saat ini. Pasti justru banyak yang ngeluh, bukan menjadikan ini berkah atau peluang ya. Tapi ketika Anda bisa membuat ini kesulitan ini menjadi sebuah peluang, berarti itu adalah keterampilan dasar yang luar biasa yang Anda miliki. Selain Anda harus memimpin, Anda harus memotivasi, Anda mengorganisasi, mengatasi konflik, berkomunikasi, bahkan Anda merencanakan strategi usaha ke depan. Tetapi ada hal lain yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana cara Anda mengatasi kesulitan yang saat ini terjadi menjadi sebuah peluang emas untuk berwirausaha. Ya. Produknya apa? Bebas, itu kan dari kacamata Anda, bukan kacamata saya. Jadi kacamata kita masing-masing itu pasti akan berbeda. Di produk, misalkan teman-teman memiliki kacamata, di produk ini akan menghasilkan peluang emas untuk saat ini. Nah, silakan ketika Anda memiliki kelebihan itu, berarti Anda luar biasa. Itu adalah keterampilan dasar ya yang dimiliki oleh seorang wirausaha. Sekarang keterampilan khusus. Nah, ini tidak hanya dasar teman-teman, tapi ini adalah keterampilan yang dimiliki oleh khusus yang memang harus dibuat atau dimiliki oleh seorang wirausahawan. Yang pertama adalah keterampilan menjual. Jadi kalau Anda mau buka usaha, nggak bisa kemampuan menjual ya harus berusaha ya. Karena produk Anda itu dijual, bukan dilihat atau dipamerkan saja, tetapi dibeli oleh konsumen, sehingga keterampilan menjual menjadi keterampilan khusus yang harus Anda miliki. Kemudian keterampilan khusus yang kedua adalah keterampilan produksi. Itu jika Anda termasuk produsen. Jika Anda termasuk produsen, Anda harus memiliki keterampilan dalam memproduksi produk tersebut dengan baik. Tapi jika Anda bukan produsen, Anda hanya agen atau reseller atau penyalur, ya Anda harus memiliki keterampilan menjual. Dan intinya kedua keterampilan ini boleh dimiliki salah satu atau kedua-duanya. Jadi keterampilan khusus ini bisa dimiliki salah satu atau keduanya. Tergantung dari Anda memilih menjadi wirausahawan sebagai apa? Produsen atau penyalur atau agen, ya. Nah, ini adalah sikap dan perilaku kerja prestatif, ya. Jadi perilaku kerjanya wirausahawan yang memiliki prestasi itu seperti apa, dia mempunyai semboyan seperti apa. Yang pertama adalah dia memiliki semboyan belajar itu untuk hidup, dan sukses itu adalah prestasi. Jadi ketika dia mengalami kesulitan-kesulitan, dia tidak menganggap kesulitan itu menjadi penghalang, tetapi justru dia itu menganggap bahwa itu adalah pembelajaran. Nah, ketika nanti sukses, ketika dia bisa mampu menghadapi rintangan, tantangan, dan dia sukses, dia menganggap sukses itu menjadi sebuah prestasinya. Nah, kemudian yang kedua adalah belajar bermimpi, lalu mencoba sebagai langkah awal sikap dan perilaku prestatif. Jadi dia bermimpi bagaimana agar menjadi wirausahawan yang sukses. Ketika mimpi tersebut dilakukan, berarti sudah dalam langkah sikap, ya. Jadi ketika seseorang bermimpi untuk menjadi wirausahawan yang sukses, kemudian dia berani membuka usaha, itu merupakan prestasinya, di mana dia mampu memulai sebuah usaha. Itu bagi dia, yaitu berarti bagi sebagian orang, hal itu merupakan prestasi. Jadi ada dua definisi teman-teman, di mana prestasi, maksud prestasi bagi wirausahawan itu di sisi yang mana. Yang pertama adalah ketika dia mengalami sebuah hambatan, dia menganggap hambatan tersebut adalah suatu proses pembelajaran, dan ketika dia mampu melewati hambatan tersebut, kemudian sukses, dia menganggap sukses itu adalah sebuah prestasi. Yang kedua, ketika seseorang bermimpi, dalam mimpinya dia mampu membuat sebuah usaha, kemudian dia mampu melangkah, ya dari mimpi tersebut dia mampu melangkah,
dengan mencoba untuk berwirausaha itu merupakan sebuah prestasi. Jadi ketika dia memulai sebuah usaha itu merupakan masih memulai ya, itu merupakan sebuah prestasi. Nah, kemudian semangat. Nah, ini kunci penting dalam menciptakan semangat wirausahawan itu yang pertama mungkin ya, ini juga dialami oleh beberapa orang ya yang baru memulai sebuah usaha, semangatnya itu dari mana? Mungkin nanti teman-teman bisa kita diskusi ya via grup ya, WA. Apakah betul semangatnya itu berwirausaha itu dari beberapa faktor di bawah ini? Yang pertama adalah figur bagi seseorang guna membangkitkan semangat. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman mau memulai sebuah usaha, memang sebaiknya teman-teman memiliki idola ya. Nah, idolanya itu juga dari pengusaha-pengusaha juga. Jadi bukan dari orang-orang yang di luar pengusaha, tetapi mungkin ada baiknya teman-teman mengidolakan salah satu pengusaha yang ada di Indonesia aja lah, nggak usah jauh-jauh. Ketika figur itu teman-teman sering baca apa namanya profilnya, kemudian sering berangan-angan untuk menjadi sepertinya, itu bisa membangkitkan ya. Karena idola tadi membuat kita itu apa namanya secara tidak sengaja otak kita terbentuk untuk memilih untuk seperti figur yang kita inginkan. Nah, kalau figur kita yang inginkan adalah seorang pengusaha, berarti ya kita pengen juga berwirausaha. Itu merupakan semangat, teman-teman ya. Kemudian yang kedua, semangat kedua berwirausaha itu karena apa? Karena suka mencari tantangan baru untuk menciptakan gairah ya. Jadi intinya biasanya orang-orang yang berwirausaha yang semangat sekali berwirausaha apalagi di bidang apa namanya kreativitas, jadi mencoba sesuatu yang baru itu karena dia suka mencari tantangan. Jadi hal-hal yang memang belum pernah ada di kita itu dia mencoba untuk menjadikan sebuah produk ya. Kemudian dicoba untuk menawarkan di pasar. Nah, pasarnya menerima enggak? Nah, kalau pasar menerima alhamdulillah, kalau enggak dia akan berusaha mencari yang produk-produk yang diterima oleh pasar. Kemudian semangat yang ketiga, nah ini semangat yang sering sekali dilakukan oleh beberapa orang karena hal ini yang pertama adalah semangat kepepet ya atau keterpaksaan karena harus tetap bertahan hidup. Jadi ini yang sering dialami oleh sebagian masyarakat Indonesia atau penjual bahwa usaha itu bukan karena memang menginginkan berwirausaha tetapi memang karena faktor ekonomi yaitu kepepet atau keterpaksaan karena dia ingin bertahan hidup ya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ini yang harusnya menjadi apa pasar tuh harus mengutamakannya ini ya. Jadi ketika pasar mengetahui ada produsen atau penjual ya yang seperti ini harusnya mengutamakan yang seperti ini ya karena faktor pemenuhan kebutuhan hidupnya yang harus dibantu ya. Kemudian yang keempat adalah keinginan untuk memperbaiki taraf hidup yang lebih baik. Nah, ini juga teman-teman jadi memang tarafnya sudah sedikit di atas yang dari kepepet tadi ya, tetapi sama halnya sebenarnya sama-sama untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi taraf hidupnya itu sudah terpenuhi sebenarnya ya, kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi, tetapi dia menginginkan taraf hidup yang lebih baik lagi atau lebih aman ya, ketika ada pemasukan tambahan ya di dalam keuangan atau finansial keluarganya gitu ya. Kemudian yang kelima adalah mengalami kegagalan dalam meniti karir dan mengambil jalan pintas untuk semangat menjadi wirausahawan. Nah, bisa jadi pernah menjadi pekerja, kemudian dari pekerjaan yang dia inginkan ternyata tidak sesuai dengan harapan, biasanya akhirnya dia mengambil jalan lain yaitu untuk berwirausaha. Kemudian yang semangat keenam adalah memang cita-citanya sejak kecil untuk menjadi wirausahawan. Mungkin didirikan dari keluarga wirausaha, kemudian memang dididik untuk menjadi wirausaha, kemudian lulus sekolah atau lulus kuliah memang benar-benar menjadi wirausaha. Atau untuk melanjutkan usaha dua orang tuanya, bisa jadi seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah kenyamanan dan financial freedom ya, di mana biasanya orang-orang yang suka kebebasan, yang tidak suka diatur ini akan memiliki apa ya latar belakang atau alasan berwirausaha itu ini sehingga kalau
dia sebagai pekerja itu dia merasa tidak nyaman karena masih harus diatur oleh pimpinan, kemudian dari segi finansial dia hanya mendapatkan gaji pokok. Kalau berwirausaha dia akan mendapatkan kenyamanan karena bekerja itu semaunya dia, bukan semau pimpinan, atau dan juga dari sisi finansial dia akan mendapatkan finansial lebih ya, atau finansial yang sesuai dengan keinginannya ya. Jadi kalau dia pengennya banyak ya dia bekerja lebih keras. Nah, tapi kalau dia inginnya cukup berarti dia akan bekerja apa adanya gitu. Nah, ini adalah beberapa semangat teman-teman ya dalam berwirausaha. Kemudian ciri sikap seseorang yang tidak memiliki semangat wirausahawan yang baik itu yang tidak perlu ditiru itu ini teman-teman. Yang pertama adalah sikap takut gagal ya. Nah, ini yang membuat seseorang itu enggan untuk memulai sebuah usaha itu karena ini. Jadi kemudian yang kedua adalah sikap yang keliru tentang kegagalan. Jadi sikap dia menganggap bahwa kegagalan itu merupakan final ya, ketika kita berwirausaha, kita sudah mengeluarkan modal ternyata rugi gitu ya. Ya, dia menganggap rugi itu menjadi sebuah kegagalan yang tidak bisa diulang lagi ya. Intinya final, sudah tidak bisa memulai lagi menjadi wirausaha. Kemudian itu adalah semangat yang tidak baik ya teman-teman ya. Kemudian yang tiga adalah tidak siap menghadapi kegagalan. Jadi tidak siap menghadapi kegagalan karena ya itu tadi mungkin punya riwayat kegagalan yang tidak baik yang membuat mungkin tidak dari dirinya ya, mungkin dari pengalaman orang lain ya, yang membuat dia takut untuk memulai gitu ya, memulai lagi atau memulainya. Kemudian yang keempat adalah sikap berhenti mencoba. Jadi ketika dia gagal, modalnya habis, mungkin entah modalnya habis itu tidak bisa mencari modal lagi atau memang sengaja tidak mau mencoba lagi ya, sehingga ya sudah dia pasrah dengan keadaan, dia berhenti, tidak melanjutkan berwirausaha atau mencari pekerjaan. Nah, ini adalah kepemimpinan. Kepemimpinan itu mengandung beberapa faktor ya. Yang pertama, kalau menjadi pemimpin, terutama pemimpin bagi timnya atau bagi karyawan atau bagi orang-orang yang telah membantu melancarkan usaha kita, yang pertama adalah kemampuan untuk memotivasi teman-teman dan menjadi contoh bagi orang lain. Jadi orang lain ini yang dimaksud adalah tim, karyawan atau orang-orang yang berpengaruh terhadap kelancaran usaha kita. Nah, jangan sampai kita itu menjadi orang yang lalai dengan mereka. Kalau kita itu menjadi orang yang lalai bahkan tidak menjadi contoh yang baik bagi mereka, mereka juga akan cenderung mengabaikan kita. Sehingga apa yang kita butuhkan, terutama kebutuhan kita untuk meningkatkan produktivitas, itu juga akan diabaikan oleh mereka. Itu yang perlu dipertimbangkan teman-teman. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk memimpin, mempengaruhi, mendistribusikan kekuasaan, dan memberdayakan anggotanya. Jadi intinya bukan memberdaya, ngapusi, tetapi memberdaya dalam arti menyuruh atau memimpin mereka sesuai dengan kemampuannya. Jadi kemampuan mereka apa, kita bisa menyuruh mereka sesuai dengan kemampuannya, bukan di luar kemampuannya. Dengan begitu bisa dikatakan kita pemimpin yang baik ya. Ketika kita menyuruh tim, menyuruh karyawan, menyuruh orang yang membantu memperlancar usaha kita, tetapi dia tidak memiliki kemampuan di bidang itu, berarti kita tuh bukan pemimpin yang baik. Tetapi ketika dia memiliki kemampuan di bidang itu, kita menyuruh untuk melakukan hal itu, berarti kita merupakan pemimpin yang baik. Kemudian yang ketiga adalah membangun tim dan kerjasama kelompok. Jadi membangun tim dan kerjasama. Jadi ketika kita membuat sebuah usaha, kita membutuhkan bantuan dari tim, karyawan atau orang-orang yang membantu usaha kita. Anggap saja kita tuh bekerja ya bersama-sama, bukan menyuruh atau bukan memberdayakan tadi, bukan memanfaatkan, tetapi lebih kepada bekerja bersama-sama. Kemudian yang keempat adalah kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi untuk mengatasi konflik. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa ketika tim kita itu lebih dari satu orang, pasti akan muncul banyak konflik atau muncul banyak perbedaan pendapat atau bahkan muncul kecemburuan sosial yang itu tidak bisa dihindari
tetapi sebagai pemimpin bagaimana caranya kita bisa bernegosiasi dan berkomunikasi dengan baik antar anggota. Ini antar anggota atau antar tim atau antar personal yang telah membantu kita sehingga tidak memperburuk suasana, justru memecahkan suasana yang konflik kemudian menjadi berdamai. Nah, itu adalah ciri-ciri pemimpin yang baik ya di mata anggota, di mata karyawan, di mata orang-orang yang telah membantunya atau di mata timnya lah ya. Nah, ini adalah beberapa perbedaan teman-teman antara manajer, pemimpin ya dan pemimpin. Kalau manajemen teman-teman sudah paham pastinya ya. Suatu kegiatan yang kaitannya dengan POAK, planning, organizing, actuating dan controlling dengan tujuan untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Manajemen kan seperti itu. Nah, sekarang manajer itu siapa sih? Manajer adalah orangnya, teman-teman. Jadi orangnya yang senantiasa memikirkan kegiatan manajemen tersebut dengan tujuan apa? Mencapai tujuan organisasi. Ya, dengan memanfaatkan anggotanya, dengan memanfaatkan karyawannya, dengan memanfaatkan timnya, atau dengan memanfaatkan orang-orang yang telah bekerja untuk perusahaan. Gitu ya. Nah, itu manajer. Nah, kalau pemimpin itu siapa? Orang yang memiliki kemampuan memimpin. Ya. Nah, makanya terkadang manajer itu juga bukanlah pemimpin yang baik karena apa? Dia tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. Ya. Tapi kalau pemimpin dia adalah manajer yang baik karena dia memiliki segalanya. Dia memiliki kemampuan untuk memimpin, dia memiliki tujuan bersama, dia memiliki anggota, dia memiliki karyawan, dia memiliki tim, dia memiliki orang-orang yang bekerja untuknya. Ya. Kemudian sikap pantang menyerah teman-teman ya. Sikap pantang menyerah itu bagaimana sih caranya dimiliki? Sikap pantang menyerah yang pertama adalah miliki prinsip hidup ya teman-teman ya. Yang pertama kalau memiliki sikap pantang menyerah itu adalah miliki prinsip hidup. Yang kedua adalah keinginan yang kuat untuk berhasil. Ya, terus dilatih dengan menciptakan kesuksesan kecil di setiap hari ya. Kemudian yang ketiga adalah keuletan ya, itu harus Anda miliki dengan berpikir bahwa sukses itu tidak ada yang instan. Nah, kalau teman-teman sudah berpikir bahwa sukses itu tidak instan, ketika teman-teman gagal itu juga tidak akan instan teman-teman ya. Jadi pasti teman-teman akan berpikir bahwa saya akan sukses ya, saya akan mencoba lagi ya untuk sukses. Kemudian yang keempat adalah nyatakan cita-cita Anda dalam tulisan ditempelkan pada tempat yang sering Anda lihat. Jadi kalau teman-teman pengen sukses, tulis yang besar ya, nanti ditempel di depan, tulis sukses gitu ya. Ingin beli apa. Nah, itu yang saya tahu yang dari pengusaha-pengusaha sukses itu dilakukan. Jadi kalau pengen sukses dari sekarang tuh harus membuat alam bawah sadar kita itu seperti itu. Jadi kalau memang kita pengen sukses, buat alam bawah sadar kita juga sukses gitu ya. Bahkan ditulis di depan tempat belajar atau tempat bekerja atau di depan kasur ya. Depan televisi tempat kita melihat televisi setiap hari itu ditulis ya. Kalau pengen sukses, pengen beli apa gitu ya. Nah, itu yang sering dilakukan oleh para pengusaha sukses. Kemudian yang kelima adalah persepsi tentang kegagalan diubah menjadi citra positif karena kegagalan itu adalah bagian dari sebuah permainan. Jadi menganggap kegagalan itu bukan final dari segalanya, tetapi hanya sebuah permainan sehingga permainan kan harus diikuti ya, tidak ditinggalkan. Kemudian yang keenam adalah rencanakan resiko dari kegagalan itu tidak begitu besar nilainya atau kecil sehingga Anda mempunyai cadangan dana yang besar untuk memulai kembali tetapi harus belajar dari pengalaman. Kemudian yang ketujuh adalah sikap pantang menyerah itu harus dilatih teman-teman. Jadi kalau teman-teman berhasil terus nggak pernah mengalami kegagalan, wah itu justru hal yang menakutkan ketika berwirausaha. Ya, justru harusnya di awal-awal berwirausaha itu ada kegagalan. Sehingga ketika nanti sudah mencapai beberapa tahun, bahkan beberapa puluh tahun lamanya, usaha itu jika mengalami suatu kendala tidak akan gagal lagi karena sudah berpengalaman. Ya.
Nah, ini komitmen yang tinggi, teman-teman. Keterampilan penunjang yang dapat menunjang kompetensi di bidang bisnis itu yang pertama adalah keterampilan manajerial, keterampilan konseptual. Jadi konseptual itu adalah keterampilan untuk membuat ide bisnis, ya, di sini. Kemudian keterampilan mengelola sumber daya manusia, keterampilan merumuskan masalah dan mengambil keputusan, keterampilan mengelola waktu, dan keterampilan teknis. Nah, ini adalah beberapa faktor yang menunjukkan bahwa seseorang itu berkomitmen tinggi terhadap pekerjaannya. Pertama adalah mempunyai dedikasi. Jadi dia itu berusaha membuat pekerjaannya itu senyaman mungkin, senyantai mungkin, ya, sehingga tidak membuat itu menjadi pekerjaannya itu menjadi sesuatu yang berat gitu, ya, karena dedikasinya, karena dia menganggap santai, ya. Biasanya orang yang punya dedikasi itu seperti itu, jadi tidak merasa terbebani akan suatu pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah mencintai, teman-teman, mencintai pekerjaannya. Nah, kalau sudah mencintai, kan apapun yang dilakukan itu kan tidak buruk ya di matanya, tidak berat ya. Kemudian ketiga, ingin menjadi contoh bagi yang lain. Ketika kita berkomitmen menjadi pengusaha, misalkan saya ingin nantinya orang lain menganggap saya itu menjadi wirausahawan yang sukses. Jadi ketika gagal pun dia akan berusaha kembali lagi untuk berwirausaha, ya, karena ingin menjadi contoh tadi. Kemudian yang keempat, tidak ingin menjadi seorang yang pengecut, ya, karena mungkin dari berwirausaha dia sudahlah berhenti, kadang menganggap itu kan sebagai sesuatu yang pengecut, ya. Kemudian yang kelima adalah profesionalisme, membuat ia selalu memegang janjinya. Jadi karena dia profesional, dia merasa dia ahli di bidang itu, ketika dia tidak berhasil, ya, misalkan berwirausaha di bidang itu, dia tidak akan beralih profesi atau beralih kepada bidang lainnya. Dia akan berusaha mencari titik temu atau solusi dari usahanya itu. Kemudian berorientasi pada mutu hasil kerja. Nah, itu juga akan menjadikan seseorang itu komitmen tinggi, ya. Kemudian selalu bisa mengendalikan diri, tekun dan ulet dalam bekerja, kemudian keyakinan diri dan kedisiplinan sebagai kunci pokok. Jadi kalau sudah yakin, disiplin, pasti akan menemukan jalan, ya, ketika kita ingin berwirausaha di bidang apa, ya, kita sudah tekuni. Kemudian sikap dan perilaku yang penting agar bisa membantu mewujudkan komitmen yang tinggi. Nah, sikap dan perilaku yang penting agar bisa membantu seorang pengusaha dalam berkomitmen tinggi itu yang pertama adalah sikap tepat waktu, teman-teman. Jadi kalau menjadi wirausahawan itu kata siapa ya, wirausaha itu bangunnya siang-siang. Justru kalau menjadi pengusaha sukses itu bukan bangun siang lagi, tapi bangun pagi dan tidur malam, ya. Karena yang dipikirkan itu banyak sekali, teman-teman, ya. Jadi kata siapa seorang pengusaha itu santai, wah itu salah, ya. Itu yang kita lihat dari depan, tapi sebenarnya yang dilakukan di belakang kita itu tidak lebih banyak lagi dibanding kita, ya. Kemudian yang kedua adalah sikap tepat janji. Jadi kalau sudah pengen berwirausaha, pengen sukses, ya janji bahwa ke diri kita bahwa kalau belum mencapai apa yang diinginkan tidak akan berhenti, ya. Kemudian sikap kerja bermutu dan berorientasi pada hasil yang bermutu tinggi. Jadi buatlah sebuah usaha atau produk yang memang bermutu dan berkualitas, ya. Memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Ketika kita berkomitmen seperti itu, kita akan mencapai, ya, itu, ya. Kemudian yang keempat adalah sikap memberi dan mau membimbing orang lain. Nah, jika kita berpikiran bahwa kita berwirausaha tidak untuk diri kita sendiri, yaitu kaitannya, ya, untuk orang lain, ya, untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain, untuk memberikan bimbingan kepada orang lain agar mampu, ya. Memang tujuan goalnya itu tidak hanya menginginkan kekayaan diri sendiri, tetapi untuk orang lain agar mampu dan bisa mengerjakan sesuatu, yaitu termasuk poin yang keempat ini, ya, sikap memberi dan mau membimbing orang lain. Kemudian sikap profesional dalam bekerja sesuai dengan kompetensinya. Nah, ini adalah tugas teman-teman yang harus dikerjakan, ya, pada hari ini. Nanti dikumpulkan lewat grup WA seperti biasa, disimpan di dalam PDF, jangan lupa diberi nama, NPM dan kelas, kemudian dikumpulkan di grup WA, ya.
Saya akhiri, mungkin nanti ada yang mau didiskusikan, silahkan. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.